Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Kandi Isha. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Tanjung Pinang, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4A pagi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil materi kami, yaitu tentang hidayah di dalam dakwah, di mana tugas ini dibuat guna untuk memenuhi mata kuliah pengantar ilmu dakwah yang mana diampu oleh Bapak Ustadz Ahmad Fadil Rizki. Baik, langsung saya akan menyampaikan materi saya, yaitu hidayah di dalam dakwah. Nah, apa sih itu hidayah? Nah, hidayah itu dalam bahasa Arab artinya petunjuk dan bimbingan. Dan secara istilah, hidayah itu artinya petunjuk atau bimbingan yang lembut dan halus guna menghantarkan seseorang kepada jalan kebaikan dan kebenaran. Secara sederhananya, hidayah itu adalah petunjuk atau bimbingan yang didapatkan manusia yang senantiasa menghantarkan manusia kepada ke jalan kebaikan dan kebenaran. Nah, selanjutnya yaitu pembagian hidayah. Nah, jadi mengutip dari pendapat Al-Maraghi, terdapat 5 macam jenis hidayah di dalam dakwah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hidayah ilham. Nah, apa sih itu hidayah ilham? Hidayah ilham ini merupakan fitrah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada semua makhluknya, tidak terkecuali manusia, hewan, baik itu tumbuhan. Jadi contohnya seseorang bayi yang lahir di dunia ini, Allah kasih hidayah dia menangis dengan tujuan apa? Merengek ke ibunya dengan tujuan ia mengharapkan ASI yang diberikan ibunya. Kemudian hewan, lebah, Allah kasih hidayah yang hinggap di bunga untuk menghisap saripatinya. Nah, yang menjadi pertanyaan kita semua, nah siapakah yang mengajarinya itu? Siapakah yang ada yang mengajari itu? Bayi yang lahir menangis, lebah yang menghisap madu mengambil saripatinya. Nah, tentu jawaban kita orang yang beriman kepada Allah, nah itulah hidayah ilham yang Allah berikan kepada semua makhluk yang Ia ciptakan. Jadi bisa dikatakan hidayah ilham ini berupa insting bagi makhluk hidup. Kemudian yang kedua, hidayah hawasi atau panca indera, yaitu hidayah yang diberikan kepada manusia untuk mampu merespon suatu peristiwa sesuai dengan panca inderanya. Contohnya, di saat kita senang, di saat kita bahagia, perasaan kita gimana? Senang. Di saat kita ditimpa musibah, maka kita akan sedih. Itulah manusia itu dibekali dengan panca inderanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, hidayah akal. Hidayah akal ini hidayah yang Allah berikan kepada manusia yang membuatnya bisa berpikir untuk menemukan ilmu yang bermanfaat baginya. Jadi hidayah akal ini bisa kita peroleh manakala diri kita selalu mengambil pelajaran atau peristiwa yang terjadi baik di hidup kita maupun di hidup orang lain itu. Bisa mengambil pelajaran atas setiap peristiwa, bisa mengambil sesuatu tindakan dengan menyimpulkan dengan pikiran kita, akal pikiran. Jadi itulah mengapa manusia itu hendaknya kita sebagai manusia untuk melakukan sesuatu, hendaknya berpikir terlebih dahulu apa manfaatnya, apa hikmahnya jika kita melakukan sesuatu itu. Jadi hendaknya kita mempergunakan hidayah akal ini yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini untuk menegakkan agama Allah, senantiasa mengerjakan kebaikan dan kebajikan. Terus hidayah yang keempat ini hidayah agama. Hidayah agama ini juga hidayah yang terbesar yang Allah kasih untuk kita. Telah Allah sempurnakan agama kita, agama Islam. Innad dina indallahil Islam.
Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah hanya Islam. Maka Masya Allah, ini merupakan salah satu nikmat atau hidayah yang terbesar bagi kita. Yang terakhir itu adalah hidayah taufik atau petunjuk. Hidayah ini mutlak, hanya Allah yang punya. Allah yang punya, bahkan Nabi tidak punya. Contohnya hidayah ini adalah Allah menghendaki siapa yang ia mau beri hidayah. Misalnya si A, Allah turunkan hidayah untuk dirinya, maka pasti intinya nanti ia akan berubah jadi suatu jalan kebaikan untuk menuju kebenaran. Ada juga seseorang yang telah Allah kasih hidayah, dengan kehendak Allah, Allah cabut hidayahnya itu. Nah, itu berbahaya juga untuk kita ya. Jadi Masya Allah, semoga kita selalu menjaga atau mengamalkan setiap kebajikan dan kebenaran agar hidayah yang selama ini kita kasih, yaitu hidayah agama, hidayah iman, petunjuk, taufik, itu tidak Allah cabut dari dalam diri kita. Amin. Nah, itulah hasil dari materi saya, yaitu hidayah di dalam dakwah serta pembagiannya. Berikut kesimpulannya tadi. Nah, di mana materi kami tadi yaitu tentang hakikat ilmu dakwah. Bagaimana dakwah ini adalah suatu seruan, ajakan manusia untuk kembali amal ma'ruf nahi munkar. Jadi mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada yang kemungkaran. Sebagaimana kita manusia di zaman sekarang ini adalah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummah wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sesungguhnya kita ini adalah umat yang terbaik karena mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada yang kemungkaran. Jadi tujuan utama dalam dakwah itu ialah untuk mencari hidayah. Ya, bagaimana? Misalnya ada suatu dai menyampaikan ceramahnya. Tujuannya apa? Orang berceramah itu agar apa? Agar pendengarnya itu termasuk dirinya dai itu agar mendapat hidayah dapat hidayah. Artinya setelah ia mendengar ceramah, maka dia sadar gini. Dia sadar bahwa selama ini banyak dosa, selama ini maksiat kepada Allah. Nah, tujuan dakwah itulah mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nah, Masya Allah, semoga dengan berdakwah itu Allah akan turunkan hidayah kepada orang yang kita dakwah itu. Nah, di situ bahkan kita akan mendapat pahala. Misalnya kita dakwah ini, misalnya si A, ya taubat. Nah, jadi pahala kita itu mengalir. Bahkan kita tidak rugi jika kita berdakwah ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hidayah ini merupakan modal terbesar bagi kita manusia untuk bahkan mengarungi hidup di dunia ini maupun apalagi di akhirat nanti. Gitu.